Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Winanjar, peserta PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Berikut ini adalah cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi best practice yaitu di SMP Negeri 31 Bandung, di mana tempat saya mengabdi saat ini. Lingkup pendidikan yaitu SMP. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni penerapan model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD berbasis live worksheet untuk mengatasi kecemasan matematika dan meningkatkan kemampuan literasi matematika peserta didik. Penulis yaitu saya sendiri. Kemudian tanggal pelaksanaan PPL untuk rencana aksi 1 itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dan PPL yang kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Yang pertama yaitu mengenai situasi. Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi masalah yang saya lakukan, saya mengidentifikasi beberapa masalah. Yaitu yang pertama mengenai kecemasan matematika yang dialami peserta didik. Yang kedua kemampuan dasar siswa yang masih rendah. Yang ketiga yaitu masalah slow learner yang ada di setiap kelas. Kemudian hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang. Yang kelima yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang keenam, rendahnya kemampuan literasi matematika peserta didik. Dan yang terakhir, masih belum optimalnya pemanfaatan TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Adanya learning loss yang terjadi selama 2 tahun terakhir sangat berdampak pada keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Hal yang sangat saya rasakan di tempat saya mengabdi. Selama 2 tahun terakhir efektivitas pembelajaran daring tidak dirasakan secara merata. Kondisi ekonomi menjadi hambatan utama dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Fasilitas siswa yang tidak merata seperti gawai, internet, dan sebagainya nyatanya menghambat terlaksananya kegiatan pembelajaran seperti yang diinginkan. Selain itu, kreativitas guru serta kemauan guru untuk berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran daring yang masih terasa kurang semakin memperparah keadaan. Kita dapat merujuk pada survei yang dilakukan KPAI melalui link berikut ini yang dapat diakses melalui cnnindonesia.com. Nah, dalam artikel tersebut dikatakan bahwa guru tidak interaktif selama belajar di rumah. Sebanyak 79,9% siswa mengaku tak ada interaksi sama sekali kecuali memberikan tugas dan menagih tugas. Tanpa ada interaksi belajar seperti tanya jawab dan menagih tugas. Dan inilah yang saya rasakan selama 2 tahun melaksanakan pembelajaran daring. Kesan yang terlihat atau kesan yang tampak dalam proses pembelajaran secara daring itu yang paling dominan adalah guru memberikan tugas yang harus dipelajari oleh siswa, kemudian tugas itu harus dikumpulkan, dan hanya sebatas itu. Jarang sekali adanya interaksi belajar, terutama di sekolah tempat saya mengabdi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kebetulan banyak siswa kami yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga fasilitas seperti internet yang tidak memadai, kemudian kuota internet yang kurang, kemudian gawai juga tidak mendukung, sehingga kami kesulitan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui Jimit, melalui Zoom, atau melalui LMS, sehingga pembelajaran terasa sangat monoton. Berdasarkan pemaparan tersebut,
Penulis merasa bahwa praktik ini penting untuk dibagikan. Penulis ingin mengajak para pendidik untuk benar-benar memperhatikan peserta didik dengan baik. Lama tidak belajar di sekolah bukan hal yang sepele, bahkan itu sangat berdampak bagi anak-anak. Sebagai pendidik, penulis merasa harus adanya upaya untuk membantu siswa kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Perlu adanya upaya agar siswa rindu suasana kelas, rindu belajar, rindu bertemu guru, senang bertemu guru, dekat dengan guru, dan mau belajar dengan guru. Untuk itu, dalam kegiatan praktik ini, saya menekankan pada suasana kelas yang ramai, suasana kelas yang bergembira, yang senantiasa ceria. Peserta didik ikut aktif di kelas, tidak hanya duduk, mendengarkan, diam, menerima materi, menulis materi, mengerjakan tugas, dan menjadi objek saja. Peserta didik harus belajar dan menjadi subjek belajar. Kemudian, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini? Dalam praktik ini, penulis berperan dan bertanggung jawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi praktik ini. Bagian yang kedua yaitu tentang tantangan. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, menentukan masalah mana yang akan dipilih untuk diselesaikan. Beberapa masalah yang teridentifikasi merupakan masalah yang harus segera dipecahkan. Namun setelah berdiskusi dengan rekan sejawat, meminta saran dan pandangan dari pimpinan, penulis memilih untuk memfokuskan diri pada penyelesaian masalah kecemasan matematika dan masalah rendahnya kemampuan literasi matematika. Dua masalah ini akan diselesaikan dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning serta pemanfaatan teknologi informasi seperti gawai, laptop, smartboard, fasilitas internet, serta beberapa web atau aplikasi yang mendukung terlaksananya pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penerapan kurikulum merdeka. Kebetulan SMP Negeri 31 Bandung baru kali ini atau ini merupakan tahun pertama kami melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka ini memberikan tantangan tersendiri kepada penulis terutama dalam pelaksanaan praktik pembelajaran. Saat ini penulis juga diamanahi untuk mendidik siswa kelas 7 yang menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini menjadi tantangan terberat karena masih banyaknya hal yang harus dipelajari terkait implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Tantangan ketiga yaitu tugas tambahan yang diamanahkan kepada saya sebagai salah satu staf Wakase kurikulum. Di tengah-tengah kegiatan PPG ini, penulis harus tetap melaksanakan amanah ini. Beberapa tugas dan tanggung jawab tetap harus dilaksanakan, seperti melaksanakan revisi terhadap jadwal pelajaran, mempersiapkan ANBK mulai dari simulasi hingga ANBK-nya, merumuskan dan sosialisasi proyek penguatan problem pelajar Pancasila, serta pelaksanaan penilaian tengah semester untuk siswa kelas 8 dan 9 yang masih menerapkan kurikulum 2013. Itulah 3 tantangan yang saya alami selama melaksanakan kegiatan ini. Kemudian aksi yang saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan beberapa rekan sejawat terkait masalah yang sudah diidentifikasi. Berdasarkan hasil diskusi, penulis memutuskan untuk tidak memilih masalah slow learner. Mengapa? Karena masalah ini harus dipecahkan bersama-sama. Harus adanya sinergi antara seluruh guru mata pelajaran, guru BK, dan seluruh lingkungan sekolah termasuk orang tua siswa. Sehingga penulis tidak memilih masalah ini. Kemudian masalah komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik, penulis juga tidak mengangkat masalah ini karena masalah ini terlalu kompleks. Dan menurut penulis ini bukan hanya ranah penulis saja, penulis hanyalah seorang guru matematika yang tugas utamanya adalah melaksanakan pembelajaran matematika. Kemudian
Setelah berdiskusi dengan rekan sejawat, akhirnya penulis memilih kecemasan matematika dan literasi matematika yang akan penulis selesaikan atau penulis pecahkan masalah ini dengan pemanfaatan TIK dan penerapan model pembelajaran yang sesuai. Kemudian langkah kedua yang saya lakukan dalam aksi untuk mewujudkan tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan wawancara terhadap ahli, pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Selain membantu penulis dalam memilih masalah yang tepat, hasil wawancara memberikan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan beberapa masalah yang teridentifikasi. Alhamdulillah, hasil wawancara dengan ahli, dengan pengawas, kepala sekolah, dan guru senior, selain membahas mengenai masalah-masalah yang ditemukan, juga dalam wawancara ini beliau-beliau itu memberikan semacam ide atau inspirasi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, langkah ketiga yang saya lakukan adalah mempelajari kurikulum Merdeka secara mandiri, baik melalui platform Merdeka Mengajar, mengikuti beberapa webinar, mencari referensi melalui internet, serta menggali informasi dari guru pamong selama mengikuti PPG. Selain itu, penulis juga membaca beberapa literatur yang dapat membantu penulis memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah berdiskusi dan meminta izin pada atasan agar tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan kurikulum, terutama selama saya melaksanakan kegiatan PPG ini. Alhamdulillah, atasan juga mengizinkan saya untuk fokus terlebih dahulu kepada kegiatan PPG ini, namun tetap harus melaksanakan kegiatan-kegiatan kurikulum seperti pelaksanaan ANBK, pelaksanaan PTS dan sebagainya. Langkah kelima yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan rekan sesama staf kurikulum dan meminta izin jika selama kegiatan ini saya tidak mendapat maksimal dalam melaksanakan tugas. Namun, saya tetap akan membantu setelah tugas-tugas yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan PPG selesai dilaksanakan. Kemudian beberapa rekan yang terlibat dalam identifikasi masalah hingga perekaman praktik pembelajaran diantaranya. Yang pertama, saya revisi, bukan beberapa rekan tapi beberapa pihak yang terlibat dalam identifikasi masalah hingga perekaman praktik pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu yang terhormat Ibu Dr. Reni Hairani MPD selaku pengawas yang selama ini sering memberikan pembinaan, baik pembinaan kepada sekolah bahkan pembinaan kepada saya secara pribadi. Alhamdulillah, walaupun sekarang beliau sudah tidak menjadi pengawas di sekolah kami, beliau masih sering memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada saya terkait melakukan inovasi pembelajaran. Dan alhamdulillah, hasil diskusi dengan beliau itu memberikan inspirasi kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Pihak yang kedua yaitu Ibu Dr. Anda Tatin Lesmanawati MMPD selaku atasan penulis dan Kepala SMP Negeri 31 Bandung yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan dalam melaksanakan praktik ini. Kemudian yang ketiga yaitu Ibu Erna Yanti MPD yang merupakan guru senior serta saat ini bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 42 Bandung. Beliau adalah mantan guru di SMP Negeri 31 Bandung dan selama beliau mengabdi di sini juga sampai saat ini saya sering berdiskusi dengan beliau, meminta saran pandang dari beliau, bahkan selama kegiatan ini pun jika ada masalah beliau selalu membantu saya. Kemudian pihak selanjutnya yaitu Bapak Firmansyah Taufik Ramadan yang juga merupakan salah satu staf kurikulum. Selain beliau memberikan pengertiannya dan membantu saya dalam melaksanakan tugas sebagai staf kurikulum, beliau juga yang membantu saya
terutama dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari identifikasi masalah hingga proses perekaman praktik pembelajaran. Alhamdulillah beliau sangat membantu saya. Kemudian Ibu Alrin Syaumi Utami SPD selaku guru BK yang membantu penulis terutama pada saat identifikasi masalah serta pada saat pemilihan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian beliau juga membantu saya dalam proses perekaman kegiatan praktik kedua. Selanjutnya yaitu Ibu Indri Oktaviani SPD yang juga membantu saya dalam proses perekaman praktik pembelajaran. Selanjutnya Bapak Azi Hardiman selaku pengelola aset. Beliau juga membantu saya dalam menyediakan berbagai keperluan saya, baik itu peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Juga beliau membantu saya dalam proses perekaman praktik pembelajaran yang kedua. Kemudian Bapak Ujang Maman yang sangat membantu terutama dalam menyiapkan peralatan, perlengkapan dan perangkat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Bagian selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Yang pertama bagi penulis, dampak yang perlu dirasakan adalah kemampuan komunikasi penulis dengan atasan, rekan sejawat dan peserta didik yang semakin baik. Kegiatan ini tidak mungkin terlaksana jika tidak adanya komunikasi dengan berbagai pihak. Kegiatan ini tidak mungkin terlaksana jika tidak ada komunikasi dengan berbagai pihak. Kemudian, dampak yang penulis rasakan yaitu saya dapat mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki sekolah dalam proses pembelajaran. Yang kedua yang saya rasakan yaitu saya dapat mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki sekolah dalam proses pembelajaran seperti smartboard, internet dan berbagai fasilitas lainnya. Kemudian dampak yang dirasakan oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik semangat dalam kegiatan pembelajaran serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan indikasi hilangnya kecemasan matematika. Kemudian berdasarkan hasil isian kuesioner menunjukkan siswa tidak mengalami kecemasan selama proses pembelajaran. Yang kedua, adanya peningkatan kemampuan literasi matematika peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pretest dan posttest yang telah dilakukan. Ulangi bagian ulangi. Yang kedua, dampak yang dirasakan atau dampak Yang kedua, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik semangat dalam kegiatan pembelajaran serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan indikasi hilangnya kecemasan matematika peserta didik. Selain itu, berdasarkan hasil isian kuesioner menunjukkan siswa tidak mengalami kecemasan selama proses pembelajaran. Kemudian dampak selanjutnya yang dirasakan oleh peserta didik yaitu adanya peningkatan kemampuan literasi matematika peserta didik. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap pretest dan posttest yang sudah saya lakukan terhadap rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Kemudian efektivitas dan dampak. Yang pertama, penerapan model pembelajaran problem based learning dengan menyajikan masalah kontekstual serta masalah-masalah HOTS dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Yang kedua, pemanfaatan LKPD berbasis live worksheet yang diakses melalui gawai milik siswa dapat menghilangkan kecemasan matematika siswa. Penggunaan gawai yang selama ini akrab menemani peserta didik dalam kehidupannya lebih dapat meningkatkan fokus peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu selanjutnya, respon peserta didik berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner, peserta didik memberikan respon positif terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis dan observasi, tidak tampak kecemasan matematika pada diri peserta didik. Yang ketiga, penyajian masalah kontekstual dan HOTS yang disajikan dalam ELKPD dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Hal ini terlihat dari hasil analisis terhadap pretest dan posttest yang telah dilaksanakan.
Kemudian apa kira-kira faktor keberhasilan dari kegiatan ini, dari praktik ini? Ternyata setelah diselidiki, yang pertama faktor keberhasilannya adalah adanya bimbingan dosen dan guru pamong. Ulangi. Selanjutnya, faktor keberhasilan. Yang pertama, bimbingan dosen dan guru pamong selama proses identifikasi masalah hingga praktek pelaksanaan pembelajaran. Ini sangat saya rasakan sekali. Adanya bimbingan dari dosen dan guru pamong ini memberikan inspirasi bagi guru pamong. Yang kedua, dukungan pimpinan sekolah. Kemudian dukungan dari rekan sejawat. Kemudian penerapan model pembelajaran problem based learning yang tepat digunakan dalam penyampaian materi. Kemudian penggunaan gawai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses. Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan ini, penulis mengambil suatu pelajaran penting, terutama dalam melakukan inovasi pembelajaran. Penulis sadar bahwa pelaksanaan kegiatan ini jauh dari kesempurnaan. Namun penulis akan terus melakukan inovasi sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Selain itu, penulis harus selalu melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, minimal 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Kemudian hasil refleksi tersebut akan dilakukan Kemudian hasil refleksi tersebut akan dijadikan dasar untuk melakukan identifikasi masalah. Kemudian melakukan identifikasi masalah terhadap hasil refleksi dari Kemudian melakukan identifikasi masalah terhadap hasil refleksi diri, kemudian merumuskan solusi masalah dan memecahkan masalah. Pembelajaran yang sangat penting yang saya rasakan yaitu saya jangan berhenti di sini, namun harus terus melakukan kegiatan seperti ini agar kualitas pendidikan semakin meningkat, khususnya kualitas pelayanan terhadap siswa akan semakin meningkat. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai best practice yang sudah saya laksanakan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan inspirasi kepada siapa saja yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan selaku pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membangun generasi bangsa, kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai best practice yang telah dilaksanakan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi siapa saja yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sebagai seorang pendidik, sebagai pendidik, kita semua dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.